Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Baiklah, dalam pembelajaran kali ini sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan marilah kita buka kegiatan pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tersebut senantiasa menjadikan barokah, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang peninggalan sejarah kebudayaan Islam non-arsitektur. Dengan kompetensi dasar, menganalisis serta menunjukkan bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia pada saat ini terkait peninggalan kerajaan Islam. Lalu tujuan pembelajaran adalah menganalisis bukti-bukti peninggalan Islam pada seni budaya, tradisi atau upacara adat, seni sastra, seni tari, seni musik, upacara adat, dan seni kaligrafi. Nah, cakupan dari peninggalan kebudayaan Islam non-arsitektur ini kita akan membahas tentang hal-hal yang sifatnya adalah non-arsitektur atau seni bangunan ya, atau yang bukan seni bangunan tentunya ya, membahas tentang seni budaya, seni sastra, seni wayang, seni tari, seni musik, tradisi ziarah, upacara adat, dan seni grafi. Baik, yang pertama dalam pembahasan seni budaya, di mana kita ketahui bahwasanya ada percampuran seni Islam dan pra-Islam terdapat pada seni tari, wayang, dan seni sastra. Berdasarkan cerita Babat, yang ini merupakan suatu cerita berupa campuran sejarah, mitos, ya, tahayul, dan kepercayaan-kepercayaan terdahulu. Atau mungkin juga semacam dari hikayat. Yang dimaksud hikayat di sini adalah seperti kisah atau dongeng tokoh tentang kehebatan, kesaktian, atau mukjizat dari tokoh tersebut yang berupa karya sastra. Di Keraton Majapahit terdapat gamelan dan tarian dedewan seperti debus ya, yang bisa ada senjata terus kemudian dibacokkan atau mungkin ditaruh di tubuh orang tidak kenapa-kenapa ya. Terus kemudian ada tradisi bilah, ada bebeksan yang diselenggarakan pada hari raya tertentu. Nah, ini pada masa Islam kemudian dikembangkan ya, karena kita menganut unsur lokal wisdom seperti Maulud Nabi dan musik tradisional. Ini dibunyikan seperti di Keraton Cirebon, Keraton Yogyakarta, dan Keraton Surakarta. Nah, selain itu dalam seni budaya juga adanya Sunan Kalijaga, di mana ahli cerita dan memainkan wayang, seperti adanya cerita dalam sanepan ya, atau makna tersembunyi dari adanya kisah Pandawa V berkaitan dengan rukun Islam. Selanjutnya adanya penulisan babat dan hikayat yang ditulis dalam bahasa Jawa dan bahasa Arab. Sedangkan kitab-kitab tasawuf ya, ini diterjemahkan sebagai bahasa Melayu percampuran agar Islam mudah diterima ya. Nah, kitab-kitab tasawuf inilah nanti yang akan disebut sebagai suluk. Dan selanjutnya adanya tulisan Arab Melayu atau Arab gundul yang biasa disebut dengan aksara pegon, yang berarti tulisan Arab berbahasa Melayu namun tidak menggunakan sandang vokal, baik itu fathah a, i, domah, u ya, atau mungkin ada e juga ya di dalam huruf Arab gundul pegon. Dan selanjutnya berkembang menjadi seni kaligrafi. Yang pertama kita membahas adalah seni wayang. Coba mas-mas semua ya, kelas 4 MIA 2 bisa melihat di sini ada gambar wayang ya. Ini adalah merupakan proses akulturasi yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo, yaitu mengubah cerita Mahabharata dan Ramayana, ya khususnya Mahabharata yang terdiri dari 18 parwa. Ini tentang konsep dewa dengan malaikat serta Pandawa 5, serta rukun iman yang fokus pada senjata-senjata. Nah,
Kita bisa melihat di sini Pandawa 5 ini terdiri dari 5 orang tokoh yang sangat luar biasa, karismatik dan memiliki hal yang luar biasa. Yang pertama adalah tentang Yudhistira. Yudhistira ini memiliki senjata bernama Jamus Kalimasada. Jamus Kalimasada ini adalah berupa tongkat sakti, ya, yang ini berarti bahwasanya rukun Islam adalah untuk masuk menjadi Islam harus Jamus Kalimasada, yaitu syahadat, yang artinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu yang kedua, di sini ada sosok yang bernama Bima. Bima ini memiliki senjata bernama kuku Pancanaka dan gada rujak polo. Kuku Pancanaka dan gada rujak polo ini dinisbatkan bahwasanya Bima ini adalah penegak Pandowo, yang berarti penegaknya dari rukun Islam ini adalah sholat. Jadi apabila tidak sholat, maka di alam kubur akan ada ular Sujaul Akro yang akan menghancurkan orang itu dalam kubur karena tidak sholat dengan adanya kuku Ponco Noko. Lalu dan kepalanya apabila tidak bisa menjawab dari malaikat munkar dan nakir, maka juga akan dihantam kepalanya hingga hancur sehingga bernama Gada Rujak Polo. Lalu tokoh yang ketiga bernama Arjuna atau Janoko. Di sini memiliki senjata yang namanya adalah panah, ya, dalam bahasa Jawa berarti manah. Manah itu adalah hati. Dan untuk menjaga hati dan tetap berada dalam titik keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sanepan, ya, istilah yang digunakan adalah manah hati ini harus rukun Islam yang kedua adalah puasa. Lalu di sini ada pusaka kembar yang dimiliki oleh Nakula dan Sadewa, ya, adalah kapak dan pedang tapi kembar. Di sini berarti sama-sama kembar, yaitu zakat dan haji sama-sama mengeluarkan uang, mengeluarkan harta, ya, baik itu haji ataupun zakat. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari akulturasi yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo. Dalam sisi yang lain, kita akan melihat proses asimilasi yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo, yaitu menampilkan hal baru, yaitu adanya tokoh Punokawan seperti Semar Gareng Petruk Bagong. Ini merupakan tokoh dalam wayang yang dirintis oleh Sunan Kalijogo, namun sama sekali tidak ada dalam kitab Mahabharata, sehingga ini terjadi disebut sebagai proses asimilasi. Selanjutnya dalam seni sastra yang berkembang pada masa periode Islam, yaitu perpaduan sastra pengaruh Hindu-Buddha dan sastra Islam yang mendapat pengaruh dari Persia. Perpaduan dapat dilihat dari Arab Melayu atau Arab Gundul atau tadi kita sebut sebagai Pegon, dan ceritanya mengambil pada zaman Hindu-Buddha. Contoh cerita dari Persia seperti Amir Hamzah, Bayan Budiman, 1001 Malam atau biasa disebut sebagai Af Laila wa Laila. Dan contoh dari cerita Hindu bisa disadur dari kitab Mahabharata. Ramayana digubah menjadi Hikayat Pandawa 5, Hikayat Perang Pandawa Jaya, Hikayat Sri Rama, Hikayat Maharaja Rahwana, dan Hikayat Pancatantra. Selanjutnya dalam babat ini juga ada berupa babat Pangeran Diponegoro dan babat Tanah Jawa. Sumber Hindu yang dari Jawa yaitu cerita Panji yang tersebar ke seluruh Asia Tenggara, khususnya daerah Melayu, yaitu syair Kentambunan, lelakon Mahesa Kumitir, syair Panji Sumirang, cerita Wayang Kinundang, hikayat Panji Kuda Sumirang, hikayat Cekel, Weneng Pati, hikayat Panji Wilakusuma, dan banyak lagi lainnya. Contoh kitab suluk yang berisi tentang ajaran tasawuf tadi seperti Suluk Sukarsa, Suluk Wujil, Suluk Marang Sumirang, Syair Perahu, dan Syair Burung Pingai. Selanjutnya ini adalah contoh dari seni sastra tersebut, ya, di mana ada Arab Gundul, biasa orang Jawa menyebutnya sebagai Arab Pegon, lalu ada suluk dan ada hikayat. Selanjutnya ada seni tari. Di sini akan dibahas 3 seni tari. Yang pertama adalah tarian pada masa Islam, ya ini adalah tari Saudati yang berasal dari Aceh. Lalu tari Zapin yang berasal dari Riau, dan selanjutnya adalah tari Menak yang merupakan ciptaan dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9, ya, merupakan sultan atau raja dari kota Yogyakarta. Nah,
Baik dalam seni tari ataupun seni musik dalam sejarah peradaban Islam, ini kita bisa melihat di sini adanya suatu akulturasi yang sangat baik ya, di mana penggunaannya adalah alat musik yang memang diperbolehkan dalam Islam, seperti seni musik gamelan dan beberapa solawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini menggunakan rebana atau terbang ya. Adanya puji-pujian dalam bahasa Arab, susunannya nada bernafaskan Islam ya. Lalu ada yang model musik gambus dan rebana, mungkin kalian sudah mengenal ya, seperti Nisa Sabian. Nah, itu adalah contoh musik gambus yang bernafaskan Islam. Selanjutnya, ciri khas musik ini adalah diiringi dengan alat musik seperti gambus, kecapi petik, marawis, atau alat musik modern. Syair bernafaskan Islam baik berupa nasihat, selawat Nabi, baik dalam bahasa Indonesia, Arab, maupun dalam bahasa daerah. Ya. Lalu selanjutnya kita membahas tentang tradisi ziarah. Di Jawa Timur, unsur kepercayaan asli seperti animisme dan dinamisme selanjutnya berkembang menjadi kepercayaan Hindu-Buddha, dan Islam mengalami sinkretisme yang berarti perpaduan yang beragam pemahaman kepercayaan atau aliran-aliran agama. Karena kedangkalan dalam pemahaman Islam masih rendah kala itu, maka masih ada praktek-praktek seperti TBC, tahayul, khurafat, dan bid'ah yang terjadi pada masjid kuno Islam maupun peninggalan makam sultan, raja, wali, atau orang alim untuk disembah dan dimintai doa. Sebagai contoh beberapa tempat makam keramat yaitu makam Raja-Raja Imogiri, makam Sunan Bonang, makam Masjid Demak, makam Masjid Kadilangu, Masjid Ampel, lalu makam di Masjid Kota Gede, lalu makam masjid di Wat Galeh, dan makam masjid di Banten ya. Kalian bisa melihat di sini ya, ada sekelompok orang yang menggunakan sesaji, dan di sebelah kiri kita bisa melihat tradisi Hindu yang juga membawa sesaji dan meminta doa kepada orang yang sudah meninggal, meskipun itu orang suci pun tetap dalam Islam tidak diperbolehkan. Lalu selanjutnya kita mengenal adanya upacara adat. Upacara adat yang berkembang hingga saat ini adalah Maulid Nabi, yang kita kenal dengan adanya Grebek Maulid ya. Dan di situ biasanya ada pemandian pusaka kerajaan, biasanya di Demak, Surakarta, Yogyakarta, Cirebon, Banten, Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan ada lagi ya tadi Cirebon ya, dan Banten. Nah, ini dilaksanakan di alun-alun seperti peringatan Isra Mi'raj juga, dan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, dalam sekaten ya, ini berasal dari kata sahadatain ya. Sekaten berasal dari sahadatain. Ini Raden Patah Demak pada abad ke-16 ini menggunakan semacam istilah ya, supaya mudah, dari awalnya sahadatain biar mudah jadi sekaten. Nah, selanjutnya Mas-mas, di sini kita akan melihat satu gambar yang sangat menarik ya. Di sini perhatikan sidang Wali Songo dan sanepan, apem, lepet, kupat, lan kolak. Nah, itu merupakan sesuatu sanepan yang diajarkan oleh Sunan Kalijogo. Kita melihat di sini ada sosok Sunan Kalijogo yang sedang berdiskusi dengan para wali lainnya. Ini diskusi tentang adanya kemenyan, ya. Nah, kemenyan ini pada zaman kerajaan Hindu-Buddha digunakan untuk memanggil roh, arwah nenek moyang ya, atau mungkin para dewa-dewi yang berada di candi. Nah, sedangkan Sunan Kalijogo ini dengan kearifan lokalnya berupaya untuk membakar kemenyan, tapi diniatkan innamal a'malu binniat, bahwasanya digunakan untuk sebagai pewangian. Dalam Islam pewangian itu kan boleh ya. Makanya Sunan Kalijogo menggunakan kemenyan ini sebagai untuk media, yaitu wangi-wangian, bukan untuk mengundang roh-roh. Nah, pada saat ini terjadi dialog yang menarik ya. Ada Sunan Gunung Jati, ada Sunan Bonang, ada Sunan Muria ya, dan beberapa wali lainnya menanyakan bagaimana Sunan Kalijogo kalau seandainya ini nanti akan menjadi suatu ajaran Islam. Nah, selanjutnya Sunan Kalijogo dengan kebijaksanaannya menyampaikan bahwasanya kita sekarang berdakwah sedang dalam kondisi masyarakat Hindu dan Buddha. Mau tidak mau kita harus membaur, harus menggunakan kebijaksanaan dan menggunakan local wisdom setempat sehingga kita bisa diterima. Sehingga tidak masalah menggunakan kemenyan ini hanya sebagai media untuk
mengharumkan ruangan saja karena pada sifatnya wangi-wangian diperbolehkan dalam Islam. Nah, nanti ke depan akan lahirlah generasi baru ya yang akan menyempurnakan ini semua ya, seperti kita ketahui sekarang ya, organisasi Muhammadiyah dengan adanya majelis tarjih tajdidnya di situ sudah mulai membersihkan. Tapi ini tidak bisa dilakukan pada zaman Sunan Kalijogo karena pada saat itu masyarakatnya masih memeluk agama Hindu dan Buddha. Nah, selanjutnya di sini Sunan Kalijogo juga memperkenalkan adanya apem ya, yang berasal dari bahasa Arab afun, yang berarti saling memaafkan. Lalu lepet ya, lepet itu maksudnya disilep sing rapet ya, dalam bahasa Jawa berarti bahwasanya kalau ada yang salah ya ditutupi, jangan dibuka kesalahannya ya, menutup aib orang lain. Lalu kupat ini kan ngaku lepat, dalam bahasa Indonesia itu berarti disuruh untuk meminta maaf ya, cepet-cepet meminta maaf. Lan kolak, nah kalau kita lihat kolak itu di sini isinya kolak-kolak itu ada biasanya ada palawija ya, nah biasanya ada ketela gitu kan, ada singkong ya, terus ada juga buah pisang mungkin, dan itu semuanya berarti tumbuh-tumbuhan yang berarti bahwasanya kalau kita nanti meninggal juga akan kembali ke dalam tanah. Nah, ini adalah makanan-makanan khas ya yang merupakan sebagai saneman atau sanepan untuk diajarkan kepada masyarakat Hindu Buddha pada saat itu. Nah, namun jangan sampai lupa, kebanyakan masyarakat Jawa saat itu yang diambil adalah apem, lepet, kupat, dan kolaknya ini, dan mereka biasanya sudah lupa tentang filosofi yang terkandung di dalam. Nah, selanjutnya di dalam Islam tidak diperbolehkan untuk menggambar manusia dan hewan, ya, tidak diperbolehkan. Karena hukum haram ini, maka para seniman Islam saat itu, ya, ini tulisan Arab yang banyak dijadikan hiasan pada dinding masjid, terutama pada bagian mihrab, menara, dan juga nisan makam Islam, sehingga seperti kita lihat gambar kuda di sini itu dijadikan seni kaligrafi khot ya, sehingga kita bisa lihat di sini baik itu ayat kursi atau mungkin tulisan-tulisan seperti surat An-Nas, Al-Falaq, atau mungkin surat Atin, surat yang lainnya itu bisa dibuat seni kaligrafi. Nah, baik sahabat semuanya ya, untuk tugas post test terakhir ini silahkan nanti kerjakan soal pada Google Form ya. Dan ini mengerjakannya maksimal ya, Ustadz tunggu sampai nanti malam pukul 23.58 waktu Indonesia Barat ya. Baik, sekian dari Ustadz, marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustadz, semoga sukses dan sehat selalu. Jangan lupa sholat dan ngajinya, selalu berbakti sama orang tua. Oke ya. Salam hebat dahsyat luar biasa. Akhir kata, usikum wa nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.